Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Something's Very Wrong yang dibuat oleh Ranks. Dan Ranks ini adalah seorang YouTuber juga ya. Dia biasanya bermain Sudoku, biasanya lewat live streaming sih. Dan ada beberapa konten lainnya. Dan menurut saya Ranks ini juga seorang setter yang sangat handal sekali sih. Jadi saya cukup menantikan untuk bermain puzzle ini. Dan di puzzle ini sangat menarik sih. Jadi ini merupakan arrow Sudoku ya. Tapi kita harus tentuin gitu, setiap panah ini merupakan panah yang benar atau panah yang salah. Wow. Jadi kalau menurut saya konsepnya sangat menarik sih di sini. Dan nantinya juga ada petunjuk di luar grid ini yang membantu banget sih ya, yang akan membantu menentukan bagaimana masing-masing hero ini merupakan mana yang benar atau yang salah. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja lihat peraturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Setiap panah dalam grid merupakan panah yang benar atau panah yang salah. Pada panah yang benar, angka di sepanjang panah harus berjumlah sesuai angka di lingkaran panah itu. Pada panah yang salah, angka di sepanjang panah tidak boleh angka di sepanjang panah tidak berjumlah sesuai angka di lingkaran panah itu. Jadi, kalau ini merupakan panah yang benar misalnya, nantinya dua petak ini harus berjumlah sama dengan angka di lingkaran ini. Tapi kalau panah ini merupakan panah yang salah, dua petak ini tidak boleh sama jumlahnya dengan angka yang ada di lingkaran panah ini. Gitu. Jadi kayak berkebalikannya gitu. Dan kita harus tentuin masing-masing panah ini merupakan panah yang mana. Kemudian di sini juga ada petunjuk di luar grid menunjukkan jumlah dari lingkaran yang merupakan panah yang benar pada baris atau kolom tersebut. Jadi nantinya jumlah 17 di baris ini menjumlahkan lingkaran-lingkaran yang merupakan panah yang benar. Jadi kalau misalkan tiga petak ini merupakan panah yang benar di baris ini dan ini merupakan panah yang salah, maka nantinya 17 di baris ini menjumlahkan tiga petak ini gitu. Tiga petak ini berjumlah 17 dan ini tidak dihitung pada petunjuk 17 ini. Sama juga untuk yang kolom. Oke, itu adalah peraturannya. Mari langsung saja kita reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, menarik sih ya ini peraturannya. Di mana kita mulainya ya? Ini panah ini menarik sih karena ini merupakan panah yang harus minimal banget ya kalau merupakan panah yang benar. Kayak kalau ini berisi angka 9 gitu ya. In, sorry. Kalau ini merupakan panah yang benar gitu. Kalau ini merupakan panah yang benar, maka harus minimal mungkin sih. Karena ini hanya bisa minimal 1 tambah 2, 2 petak ini karena berisi angka yang berbeda. 3 petak ini berisi angka yang berbeda dan minimal 1 tambah 2 tambah 3. Maka kalau dijumlahkan mencapai maksimal angka di sini, yaitu angka 9. 6 tambah 3. Jadi sangat menarik sih kalau kita bisa menentukan panah ini merupakan panah yang benar. Tapi intinya berarti dua petak ini nggak bisa berisi dua-duanya benar ya. Kalau dua-duanya benar berarti dua-duanya harus 9 dan itu nggak mungkin kan. Tapi masih belum tahu ya gimana caranya. Tapi di box ini juga menarik sih, kayak nggak mungkin semuanya merupakan panah yang benar ya. Karena saya tahu bahwa jumlah dari panah yang benar berarti ya. Kalau jumlah dari suatu panah yang benar itu bakal selalu menjadi angka genap gitu. Karena kalau misalkan ini jumlahnya 8 ya. Berarti dua petak ini kan jumlahnya juga 8 ya. Dan 8 tambah 8 merupakan angka genap gitu. Kalau ini merupakan angka ganjil, sama juga nih, 7 tambah 7 merupakan angka genap. Berarti kalau misalkan panah itu merupakan panah yang benar, bakal selalu totalnya berjumlah genap. Dan nggak bisa semuanya merupakan panah yang benar, karena di box ini pun nantinya akan berisi angka 1 sampai 9 ya. Dan kalau kita jumlahkan akan berjumlah 45. Dan 45 merupakan angka ganjil. Jadi nggak mungkin kayak semua panah ini merupakan panah yang benar. Kalau nggak bakal jadi genap, tambah genap, dan merupakan angka genap di box ini. Tapi kayak masih belum cukup sih. Kita keep informasi itu dulu untuk mungkin nanti akan membantu di nextnya. Oke. Paling kita lihat masing-masing petunjuk di luar grid dulu sih untuk menentukannya paling ya. Kayak 17, 9, 9 masih mungkin diisi oleh satu petak doang ya. Satu petak berjumlah 9 dan ini juga harus sama panahnya. Oke, 26, banyak banget lingkaran di ini jadi nggak terlalu menarik sih. Ini menarik sih.
jumlahnya minimal banget ya. Ya, tapi di baris ini kayak nggak ada yang menarik ya jumlah penjumlahannya. Kayak kita lihat yang kolom. Oh ini di kolom ini boleh lah. Di kolom ini semua lingkarannya berjumlah 15 dan 15 itu hanya bisa dicapai oleh minimal 2 angka ya. Berarti dua petak ini merupakan panah yang benar. Nggak mungkin dong 15 hanya bisa satu angka saja. Karena setiap lingkaran juga maksimal berisi angka 1 sampai 9, maksimal angka 9. Ini juga menarik di kolom ini 19 minimal harus dijumlahkan oleh 3 angka, maka 3 lingkaran ini harus semuanya merupakan panah yang benar. Oke, 9, 17, nggak ada yang menarik lagi. Oke, oh. Dua petak ini berjumlah 15, maka antara 6 tambah 9 atau 7 tambah 8. Itu adalah dua cara untuk mendapatkan 15. Dan karena ini merupakan panah yang benar, maka ini juga harus 6, 7, 8, 9. Angka ini harus sama dengan angka ini. Masalah di baris ini masih mungkin dua petak ya. Kayak berarti antara ini 6, 7, 8 dan ini 1, 2, 3. Atau enggak bisa aja 9 ini merupakan panah yang salah dan ini berjumlah 9, yaitu angka 9. Dan nggak ada masalah sih, ini 9, ini 6. Belum ada yang menarik nih. Gimana ya? Bagaimana cara nge-approach puzzle ini? Kalau menurut saya di arrow ini sih kayak arrow ini terlalu panjang banget gitu loh untuk supaya agak rasanya agak aneh gitu kalau misalkan panah ini dua-duanya merupakan panah yang salah. Kalau feeling saya ya sebagai seorang setter juga gitu. Kalau feeling saya nggak mungkin panah ini kayak ditempatkan kalau dan nantinya bakal dua-duanya berjumlah yang salah gitu. Oke, oh, atau mungkin saya kepikiran ide nih. Gimana kalau kita menjumlahkan lingkaran-lingkarannya ya tapi nggak bisa ini ya, nggak tahu yang mana yang dijumlahkan masalahnya. Saya lagi mikir kayak bisa nggak sih kita menjumlahkannya kayak digabungin gitu, nggak jangan melihat setiap barisnya masing-masing gitu tapi kita menggabungkan dua baris atau dua kolom gitu misalnya kita gabungin penjumlahannya. hmm. Kayak oh oke, saya paham deh. Iya, kayak terdapat sesuatu yang bisa kita dapatkan dari baris dan kolom ini sih. Hmm, iya karena ini menarik sih karena ini semuanya diberikan ya penjumlahan lingkaran-lingkarannya di tiga baris ini deh, tiga baris ini dan di kolom ini sih. Iya, nice, dapat. Oke, ini menarik sih karena di baris ini jumlah lingkarannya sudah diberikan ya. Kayak jumlah dari seluruh petak ini ya, yang merupakan mana yang benar, itu akan selalu berjumlah 17 tambah 17. Pada kolom ini ya, dijumlahkan 17 tambah 17 yaitu 34. Tapi nantinya di baris ini gitu ya, lingkaran yang benar itu juga berjumlah 17 ya. 8 tambah 9, yaitu berjumlah 17. Maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sama ini juga ya berarti ya. Iya, tapi kan kita ngeliatnya dari kolom dulu berarti ya. Kita ngeliat dari kolom dulu bahwa tadi seluruh petak ini nantinya yang lingkaran yang benar akan berjumlah 34. Tapi di baris ini hanya bisa mencapai maksimal 17 karena 8 dan 9 di baris ini uh,
Ya, lingkaran yang benar di baris ini akan berjumlah 8 tambah 9, yaitu 17. Maka di biru kita masih butuh 17 lagi. Tapi, iya, paham, paham, paham. Berarti kalau di biru kita masih butuh 17 lagi, nggak mungkin dong dua petak ini merupakan panah yang salah. Kalau dua petak ini merupakan panah yang salah, berarti di baris ini di biru kita butuh berjumlah 17 tadi ya. 34 kurang 17 masih 17. Dan tapi di baris ini kita hanya bisa mencapai maksimal 13 ya. Itu pun belum diambil oleh petak ini. Petak ini juga dihitung oleh penjumlahan 13 ini. Tadi kita butuh 17 di biru dan gak bakal mungkin cukup karena di baris ini hanya bisa mencapai 13. Berarti kita butuh salah satu petak ini untuk benar ya, menjadi arrow yang benar. Jadi panah yang benar. Berarti kita tahu bahwa nantinya bakal ada 9 di salah satu petak ini. Karena yang tadi kan minimal 1 tambah 2 tambah 3 tambah 1, 2. Dan nggak mungkin dua-duanya merupakan panah yang benar ya. Berarti kita tadi punya biru berjumlah 17. Panah yang benar berjumlah 17. Di baris ini kita hanya bisa mencapai 9. Karena nggak mungkin dua-duanya benar. Berarti kita butuh 17 kurang 9, 8. Kita butuh 8 di biru ini. Oh, berarti kita tahu nggak sih petak ini berisi angka apa? Karena sekarang dari logika biru tadi, 17 kurang 9, maka biru ini kita butuh 8 ya. So, bisa bisa aja dua angka berjumlah 8 atau satu angka berjumlah 8. Tapi untuk mencapai 13 di baris ini, maka 8 kita harus tambah 5 di sini. Wow. Keren juga logikanya. Dengan menggabungkan penjumlahan tadi ya, kita bisa mendapatkan suatu angka di sini. Wow. Gokil. Tapi saya masih belum tahu ya kalau dua petak ini harus berjumlah. Oh, nggak mungkin. Iya, paham. Nggak mungkin dua-duanya merupakan mana yang benar ya. Karena kalau dua-duanya merupakan mana yang benar, kita tahu tadi kan jumlahnya harus 8 ya. Tapi minimal aja 4 petak ini kalau dijumlahkan merupakan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Itu berjumlah 10 minimal. Jadi nggak mungkin dua petak ini berjumlah 8. Berarti kita tahu yang 8 ini hanya bisa satu petak saja, satu panah saja yang berjumlah angka 8. Tapi kita nggak tahu ya yang mana posisinya 9 dan 8 ini. Oke. Hmm. Dan di kolom ini kita butuh 19. Berarti iya, kita butuh 14 lagi. 19 kurang 5, 14. Maka dua petak ini berjumlah 14 dan tidak bisa 5 tambah 9. Maka harus 6 tambah 8. Oke. Dapat. Dapat. Yes. Paham. Ini bukan 6 lagi. Kalau ini 6 nggak mungkin. Karena berarti menandakan bahwa 4 petak ini berjumlah 11 ya. 6 tambah 5 berjumlah 11. Dan nggak mungkin karena saya tahu 11 itu hanya ada satu cara, yaitu 1, 2, 3, 5. Dan nggak mungkin karena sudah ada 5 di sini. Cara saya tahunya adalah bisa pertanyaan aja kayak kita butuh angka 1 nggak untuk mendapatkan 11. Kalau nggak ada angka 1, kita bakal mendapatkan jumlah terlalu banyak. Walaupun nggak, walaupun ada 5, 6 di sini ya. 2, 3, 4, 5 hanya berjumlah 14, terlalu banyak. Maka kita akan selalu butuh angka 1 dan selalu akan butuh angka 2 tambah 3, dan untuk mendapatkan 11 kita akan membutuhkan angka 5. Maka selalu butuh angka 1, 2, 3, dan untuk jumlah 11 kita butuh angka 5. Oke, dan itu nggak mungkin. Berarti ini bukan 6, ini menjadi 8 dan ini menjadi 6. Oke, ini bukan 6 lagi sekarang panah ini. Maka ini bukan 9. Tapi masih agak sedikit tricky juga nggak sih? Panah ini berjumlah 13.
Oh, enggak segampang aja sih. Yang dua petak yang berjumlah 8 tidak bisa 2 tambah 6, tidak bisa 3 tambah 5, maka harus 1 tambah 7. Oke, dan ini tidak bisa 1 tambah 4 lagi, maka harus 2 tambah 3. Wow. Berarti di kolom ini kita butuh 4 dan 9. Ini bukan 9 lagi, maka ini bukan 9. Nice. Dan karena petak ini sekarang hanya bisa 7 tambah 8, 7 atau 8, maka ini harus 7, 7, 8 pair untuk mendapatkan 15. Wow. Keren banget ya interaksinya dari tadi. Menarik, menarik. Oke, dan sekarang di baris ini kita harus menjumlahkan dua petak untuk mendapatkan 9, karena ini tidak bisa 9 lagi. Maka ini antara 8 tambah 1 atau 7 tambah 2. Oke, dan ini merupakan panah yang benar, maka ini menjadi 1 atau 2. Dan panah ini harus 4 atau 5 di sini. Oke. Oh, saya nggak ngelihat di kolom ini ternyata ya. Di kolom ini ternyata bisa kita dapatkan ya. Harus dua petak berjumlah 9 sekarang. Oh ya, karena ini nggak bisa berisi angka 9 ya tadi. Oke, berarti ini antara 1 tambah 8 atau 2 tambah 7. Dan kita punya 78 pair di sini. Hmm. Tapi kalau ini hmm, kalau ini 5, iya petak ini menarik gak sih? Karena kalau ini 4 ya. Kalau ini 4, ini 2 dan mana ini juga 2. Dan untuk mendapatkan 9 kita harus butuh 7 di sini. Berarti petak ini menjadi 3 kalau ini 4. Kalau petak ini 5, ini 1. Dan dua petak ini berjumlah 9, ini 8. Berarti ini menjadi 3. Ah, ini bakal selalu 3 gak sih? Ah, aneh ya. Maaf, maaf tadi baterai laptop saya habis lowbat. Tadi padahal saya udah ngetar sini tapi saya lupa nyalain kabel roll ya jadi terpaksa harus sikat dulu, sorry gengs. Ya tapi tadi saya lihat petak ini ya. Kalau ini apapun kombinasinya ini bakal selalu berisi angka 3. Oke, next. Berarti 3 di box ini harus di sini. Di sini juga, di box ini. Hmm, ya nggak terlalu menarik sih. Tapi di baris ini sekarang kita punya salah satu petak ini berjumlah 9, yang merupakan panah yang benar, tambah 8, dan sudah mencapai 17. Maka seluruh petak ini tidak bisa menjadi panah yang benar lagi. Oke. Hmm. Oke, apa lagi ya? Mana lagi nih logikanya? 26 kurang 15, 11. 11. Hmm, nggak terlalu menarik sih. Agak ngestak nih saya nih. Oke, bentar, bentar, bentar. Tapi logika yang sama lagi nggak sih untuk kita bisa dapatkan di baris ini ya? Kayak di baris ini nggak mungkin dua-duanya merupakan panah yang benar dong. Atau nggak bakal berjumlah 8 dan ini padahal minimal 10 tadi ya. Melebihi angka 8, nggak mungkin. Berarti iya, kita tahu nggak sih sekarang di baris ini bakal selalu satu petak yang berjumlah 8 di baris ini, satu petak berjumlah 9 di baris ini. Oke. Berarti ada 8, salah satu hero ini harus berjumlah 8. Salah satu hero ini harus berjumlah 9. Oke, tapi kita nggak tahu ya yang mana yang 9, yang mana yang 8. Hmm. Oh, sekarang petak ini tidak bisa berisi 9 lagi. Ya, kalau ini 9, itu merupakan panah yang benar dan tadi harus minimal 1, 2, 3, dan 1, 2. Dan sekarang ini tidak bisa memiliki kandidat lagi. Wow, oke, oke, oke. Berarti sekarang kita tahu yang mana yang 9 ya. Nice, dapat progress nih. Sekarang kita tahu ini merupakan yang 9 yang benar.
Dan harus minimal 1 tambah 2 tambah 3 dan 1 tambah 2 di sini. Ini bukan 3 lagi, ini bukan 3 karena ada 3 di sini, sehingga ini menjadi 3. Dan karena ini merupakan mana yang benar, ini antara 3 tambah 4 atau 3 tambah 5. Oke, 9. Berarti ini bukan mana yang benar lagi, 9, maka 9-nya harus di sini sekarang. Bukan yang benar di sini, di baris ini. Ini bukan mana yang benar. Oke. Sembilan tuh cukup menarik nggak sih di panah sih harusnya ya. 9 di box ini tidak bisa di kolom ini tidak bisa di sini, maka harus 3 petak ini. Maka di box ini sekarang kalau tidak bisa di sini, maka harus di 2 petak ini dan tidak bisa di sini juga, maka harus di sini. Maka di 9 di box ini harus di 2 petak ini. 9 di 3 petak ini, di 3 petak ini, tapi nggak mungkin di baris ini. 9 pada panah. Berarti yang 9 bukan yang 8 sih ya, karena 8-nya harus benar. Jadi 9 dan 8 kayak diagonal gitu lah. Kalau ini 9, ini nggak mungkin 8 karena merupakan mana yang benar. Maka harus 8 di sini. Berarti jadi harus posisi diagonal. Oke. Mana nih? Saya miss di mana nih? Ada 78 pair di sini. Coba deh. Petak ini sekarang tidak bisa berisi angka 1, 2, 3. Tidak bisa berisi angka 7, 8, 9. Berarti hanya bisa 4, 5, 6. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Ya, 4, 5, 6. Berarti kita punya 4, 5, 6 triple di sini. Maka di kolom ini kita butuh 1, 2, dan 9. Makanya menjadi 1, 2, 9 triple. Sini bukan 9 lagi. Oke. Sekarang ini bukan merupakan arrow yang benar ya. Kalau ini arrow yang benar, maka minimal banget ya. Minimal banget harus 4 tambah 5. Dan itu pun nggak mungkin karena petak ini nggak mungkin ada kandidat lagi. Maka minimal banget harus 4 tambah 6 dan berjumlah 10. Dan itu kan nggak mungkin. Berarti ini bukan merupakan panah yang benar. Kalau di sini, di baris ini nggak ada 1, 2, 3. Nah, di sini minimalnya 4. Tapi di sini bisa aja 1. Ini nggak ada masalah sih kalau ini merupakan panah yang benar. Oh, atau permasalahannya apakah panah ini harus merupakan panah yang benar? Kalau panah ini bukan panah yang benar, iya, kita udah punya 15 di sini. Berarti kita butuh 11 lagi. Apakah dua petak ini bisa berisi 11? Nggak mungkin. Karena ada 3 ya di dua petak ini ya, oleh saudaraku tadi. Berarti harus 3 tambah 8 dan sudah 8 di sini. Nggak mungkin. Wow. Maka ini bakal selalu menjadi panah yang benar. Dan kalau merupakan panah yang benar, 9-nya nggak mungkin di sini, atau ini bakal 10 atau lebih. Maka 9 bisa kita tempatkan di sini. Dan membuat ini menjadi 9, ini menjadi 4. Ini bukan 9 lagi, sekarang ini menjadi 9. Dan panah di sini nggak mungkin 3 tambah 6, nggak mungkin 4 tambah 5 ya. Kalau 4 5 pair di sini ini tidak bisa ada kandidat lagi. Dan ada 1 2 pair juga di sini ya. Maka antara 1 tambah 8 seperti ini atau 2 tambah 7 seperti ini. Oke. Di baris ini kita butuh sudah punya 1 2 pair dan 7 8 pair. Maka yang tersisa adalah 4 5 pair di sini. Oke. Uh. Uh. Oke. 7 petak ini di mana sih muncul di box ini? Tidak mungkin di baris ini, bukan angka 1 2 3, bukan angka 9 dan bukan angka 4 5. Maka harus muncul di sini. Dan kita bisa lihat angka 4 di box ini bakal muncul di sini. Wow. Ya, Sudoku membantu banget ya ini puzzle ini. 4 tidak bisa di sini lagi.
Oke, di box ini kita butuh 56 pair. Dan oh ya, sekarang ini udah berjumlah 7 ya. Berarti ini menjadi 7 panahnya. Oke, nice. Ini menjadi 8 dan ini harus 5, ini harus 1 untuk berjumlah 6 dan ini harus 1. Ini harus 8 di baris ini untuk berjumlah 9. Ini menjadi 8, 7 ya. Ini udah mulai di resolve nih kita nih. Menjadi 21, menjadi 8. Kita butuh 1 6 di sini yang bisa kita selesaikan. Kita butuh 5 dan 7 di sini. Dan kita butuh 3 dan 2. Oke, tapi kita sudah punya 24. 24 untuk mencapai 26 kita butuh 2 lagi. Berarti yang benar di sini adalah yang angka 2 ya. Yang panah yang berisi angka 2 yang harus benar untuk mendapatkan 26. Dan 2 nggak mungkin di sini karena ini minimal adalah petak ini nggak mungkin angka 1 ya, dan nggak mungkin 23 juga. Jadi minimal adalah 4 dan melebihi angka 2. Oke, jadi 2-nya harus di sini yang merupakan panah yang benar. Ini merupakan panah yang salah, ini merupakan angka 3. Berarti panah yang benar di sini harus 1 tambah 1 untuk jumlah 2. Ini bukan 1 lagi. Oke. Mana lagi ya petunjuk yang bisa kita dapatkan nih. Di box ini kita butuh 7 dan 4. Oke. Oke, tapi di dua petak ini ya, karena salah satunya berjumlah 8. Berarti yang 8 dan merupakan panah yang benar juga ya. Maka kombinasi yang mungkin adalah 2 tambah 6. Karena nggak mungkin 9 di sini ya, maka harus 2 tambah 6. Maka dimanapun 8 berada harus ditemani dengan angka 2 di salah satu petak ini dan 6 di salah satu petak ini. Maka ini bakal selalu ada angka 6 di sini dan melihat ke atas. Nice. Maka di kolom ini kita butuh 3, 5, 8. 8 yang mungkin di sini tadi. Dan ini adalah 6, 7, 4. 4, 6, 7. Ini bukan 6. Oke. Tapi iya, ini juga bakal membuat X-Wing nggak sih? Karena salah satu petak ini harus 8 ya, dan salah satu petak ini harus 8 juga. Untuk mendapatkan 17 di sini ya, dan 17 di sini. Berarti, iya, antara 8-nya seperti ini, diagonal seperti ini, atau 8-nya seperti ini, diagonal seperti ini. Berarti, salah satu petak ini harus 8, dan salah satu petak ini harus 8. Dan 8 di baris ini bisa kita tempatkan di dua petak ini. Oh, tapi nggak mungkin di kolom ini ya. Maka bisa kita tempatkan di sini. Oke. Dan dua petak ini harus berjumlah 9. Nah, mungkin 1 tambah 8. Nah, mungkin 2 tambah 7. Maka antara 3 tambah 6 atau 5 tambah 4. Kita punya 35 pair di sini. Oke, membuatnya menjadi 23. Dan kita butuh 4, 6, 7. Oke, ada lagi nggak sih? Yang kayak petunjuknya udah selesai semua ya berarti ya? Saya penasaran deh, di puzzle ini nantinya bakal ada logika yang kayak gimana sih kita membuat supaya nggak berjumlah sesuai dengan panahnya gitu. Jauh ini kita hanya mendapatkan informasi-informasi positif aja ya, kayak dari arrow yang positif. Tapi ada nggak sih logika-logika negatif kayak gitu? Kayak misalkan kalau petak ini berisi yang keempat, maka ini tidak bisa 5 lagi gitu, karena ini merupakan panah yang salah. Mari kita lihat. Pertanyaan saya benar sepertinya. Petak ini nggak bisa berisi yang keempat. Kalau petak ini 4, dua petak ini berjumlah 9, maka ini harus 6 dan 3. Untuk berjumlah 9 dan 3 di sini membuat ini menjadi 5. Dan nggak mungkin karena ini merupakan panah yang salah. Oke. Pertanyaan saya benar sepertinya ya. Oke.
Dan petak ini sekarang menjadi 7. Oke, ini bukan 7 lagi. Dan sekarang mana ini sudah tidak bisa berjumlah dengan yang sama. Oke. Ada sudoku kah yang saya miss? 8 di box ini harus di dua petak ini. Tapi nggak mungkin di kolom ini karena sudah ada 8 di sini. Maka 8 harus di sini. 27935 35 Oh, ada satu di sini ya. Oke, satu buat ini 17. Satu harus di sini sekarang di box ini. 7 membuat ini menjadi 74. 7 di box ini harus di dua petak ini. Masih belum juga ya. Menarik, menarik. Berarti di atas tuh udah lumayan banyak banget sih informasinya ya. Yang belum di bawah sini doang nih. Ya gimana cara kita tahu 8 ini merupakan yang benar? Bentar. Wow, saya dapat logika yang mind blowing banget sih ini. Hah, wah ini benar-benar mind blowing banget sih. Wow, wah gila sih. Jadi, oke, ini ini benar-benar mind blowing banget. Jadi, gimana pun 8-nya bekerja, ini kayaknya bakal membentuk pola roping deh. Hah. Karena di sini jumlah yang 8 ini bakal selalu 862 ya. Tadi kan. Dan di sini bakal terbentuk pola roping. Karena kalau kita lihat ya, kalau misalkan 862-nya seperti ini. Kita lihat sudah ada 28 di sini dan sudah ada 28 di sini. Maka 2 dan 8 di box ini bakal selalu di sini. Di mana 8 di sini membuat ini menjadi 8 juga. Maka 2 di sini harus di dua petak ini dan berjumlah 2 tambah 6. Dan ini akan membentuk pola roping ya. Ada 6 di sini juga akan membuatnya menjadi 6. Huh. Dan sama juga untuk kebalikannya ya. Kalau 862 di sini, logikanya juga sama. Dan buat ini jadi 862 dan ini menjadi 628. Wow. Ini namanya pola roping di mana tiga petak ini akan berisi angka yang sama dan nantinya tiga petak ini akan berisi angka yang sama. Tiga petak ini juga berisi angka yang sama. Di mana suatu baris melihat ke kiri gitulah atau kanan. Huh. Jadi gimana pun 8-nya bekerja, dia bakal selalu membuat petak ini menjadi angka 6. Wow. Saya nggak ngerti sih gimana cara nge-setting puzzle ini. Ini benar-benar mind blowing banget. Sehingga 6 di sini membuatnya menjadi 4. Dan dua petak ini berjumlah 9, maka ini menjadi 5. Tapi nggak ada 2 di sini kali ya. 2 dan yang 8 tadi harus 2 dan 6 ya. Berarti salah satu petak ini harus berisi angka 2 dan ditemani dengan angka 6. Jadi harus 2, 6, 8. Tapi kita nggak tahu ya gimana dia seperti ini atau seperti ini. Oke. Tapi ada 4 di sini. Sekarang kita 4 bisa kita tempatkan di sini. Oke, di box ini kita butuh apa sih? Di box ini kita butuh 7, 9, 4. Kolom ini kita butuh apa? 6, 1, 3. Berarti ini cuma bisa, satunya ada di dua petak ini ya. Makanya menjadi 1 ampere. Oke ya. Sehingga petak ini menjadi 3 sekarang di kolom ini. 3 melihat ke samping, 3 dan 2. Oke. Sebelum juga ya. Gimana ini?
ada 8, 3, 5, 3 di box ini harus di sini, maka ini menjadi 38 pair. Oh, dan ada 3 di sini. Nice. 3 melihat ke samping dan buat ini menjadi 3. Nice. Ini menjadi 8. Ini efeknya belum saya matiin tadi ya. Ini ada efek gitulah kalau sekarang ada 3 di pojokan gitu bakal selalu ada 3 di situ. Tapi kita bisa matiin kok di puzzle event di sini. Turn off. Oke, 8 di sini buat ini menjadi 8. Dan 8 di sini sekarang yang harus 62. Nice, nice. Ini menjadi 9. Ini menjadi 4. Ini bukan 8 lagi. Dan sekarang ini merupakan panah yang benar. Ini panah yang benar. Ini menjadi ungu. Ini menjadi ungu. Oke, dan sekarang kita sudah tahu ya, semua arrow-nya merupakan panah yang benar atau panah yang salah. Oke. 826, 826. Sekarang ini yang harus 862. Ini merupakan 7. 7 buat ke samping, buat ini menjadi 7. 35. Oke, 7 buat ke atas, 57. Oke, seharusnya saya sudah selesai ya sekarang ya. 7 di sini. Kolom ini butuh angka, kolom ini butuh angka 6. 65. 25. Yap, bisa kita selesaikan. Baris ini mungkin 32. Yap, bisa kita selesaikan juga. Baris ini kita butuh 4 dan 5. Yap, 45, 49, 9, dan 6 di sini. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk Something's Very Wrong. Wow, ini menurut saya benar-benar konstruksi yang mind-blowing banget sih. Logika di mana kita bisa menentukan setiap panahnya gitu ya, merupakan panah yang benar atau panah yang salah dengan cara yang keren gitu ya, dengan penjumlahan-penjumlahan dari petunjuk di luar grid ini. Dan tadi interaksi-interaksi dengan logika arrow juga sangat menarik banget. Dan di akhir tadi sih itu yang menurut saya sangat mind-blowing banget. Di mana terdapat pola roping di sini. Terbentuk pola roping bagaimanapun lapannya bekerja. Wow, itu benar-benar sangat mind-blowing banget sih. Benar-benar konstruksi yang luar biasa banget kalau menurut saya. Saya suka banget. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.